Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Anissa Tumardiah dengan NIM 2014040046. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Selamat menyaksikan. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah merancang tes, penilaian sikap, dan juga penilaian keterampilan. Pembahasan yang pertama adalah merancang tes. Berbagai teknik penilaian pengetahuan dapat digunakan sesuai dengan karakteristik masing-masing kompetensi dasar. Teknik yang biasa digunakan adalah tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Namun, tidak menutup kemungkinan digunakannya teknik lain yang sesuai, seperti portofolio dan observasi. Skema penilaian pengetahuan dapat dilihat pada gambar berikut ini, di mana penilaian pengetahuan terbagi menjadi 4, yaitu tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan teknik lain, yaitu portofolio dan observasi. Tes tertulis adalah tes dengan soal dan jawaban yang disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta didik. Adapun instrumen tes tertulis dapat berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan juga uraian. Selanjutnya adalah tes lisan. Tes lisan merupakan pemberian soal atau pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan dan dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran. Adapun jawaban peserta didik dapat berupa kata, frasa, kalimat, maupun paragraf. Tes lisan menumbuhkan sikap peserta didik untuk berani berpendapat. Bentuk tes lisan ini dapat berupa kuis dan juga tanya jawab. Selanjutnya adalah penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur dan meningkatkan pengetahuan peserta didik. Penugasan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan dapat berupa proses pembelajaran, sedangkan penugasan yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan diberikan sebelum atau selama proses pembelajaran. Tugas dapat berupa tugas individu, tugas kelompok, tugas dalam satuan pendidikan, atau tugas di luar sekolah. Selanjutnya, teknik lain yaitu portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang siswa yang sebagai hasil pelaksanaannya berupa tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh siswa bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar siswa tersebut. Nah, jadi portofolio ini berupa karya atau hasil karya siswa. Selanjutnya adalah observasi. Observasi merupakan teknik penilaian di mana pendidik dapat mengamati dan menyusun laporan perilaku peserta didik berupa sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik. Berikut adalah contoh kisi-kisi yang diambil dari kisi-kisi soal tes formatif SMA 6 Semarang, di mana terdapat tabel yang menjelaskan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, indikator soal, bentuk tes, dimensi proses kognitif, nomor soal, dan juga bentuk soal. Adapun kompetensi dasarnya berupa menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Dan indikator pencapaian kompetensinya adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan median dan modus data berkelompok. Nah, di sini terdapat 6 indikator soal. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan median dan data berkelompok, di mana bentuk tesnya adalah tertulis. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan median data berkelompok berbentuk histogram, dan bentuk tesnya juga tertulis. Dan peserta didik mampu menentukan modus data berkelompok berbentuk histogram. Bentuk tes pun tertulis, dan dimensi progres kognitifnya adalah C3, dengan nomor soal 1, 2, dan 3, dan bentuk soal adalah pilihan ganda. Selanjutnya,
Indikator soal yang keempat adalah peserta didik mampu memecahkan masalah modus di mana modus suatu data sudah diketahui. Ini berbentuk tes tertulis dengan dimensi proses kognitifnya C4 dan nomor soal 4 bentuk soal pilihan ganda. Selanjutnya, peserta didik mampu menentukan modus dari suatu objek. Bentuk tesnya tertulis dan dimensi proses kognitif C4 dan nomor soal 5 bentuk soal pilihan ganda. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan modus data berkelompok dalam permasalahan konseptual, di mana bentuk tesnya tertulis dan bentuk dimensi proses kognitif C4 dan nomor soal 6, dan bentuk soal adalah uraian. Selanjutnya, lakukan tes. Yang pertama, tes tertulis berbentuk pilihan ganda. Tes pilihan ganda merupakan suatu bentuk tes yang paling banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Tes pilihan ganda terdiri dari sebuah pernyataan atau kalimat yang belum lengkap dan kemudian diikuti oleh sejumlah pernyataan atau bentuk yang dapat untuk melengkapinya. Lalu tes tertulis bentuk uraian. Tes tertulis berbentuk uraian berupa butiran soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta didik secara naratif. Ciri khas tes uraian adalah jawaban terhadap soal tersebut tidak disediakan oleh orang yang mengkonstruksi butir soal tetapi disusun oleh peserta didik sendiri. Lalu ada tes lisan. Tes lisan adalah suatu bentuk tes yang menuntut respon dari peserta didik dalam bentuk bahasa lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-kata sendiri sesuai dengan pertanyaan ataupun perintah yang diberikan. Lalu observasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan penilaian sikap yang berupa di mana pendidik dapat mengamati dan menyusun laporan perilaku peserta didik berupa sikap spiritual dan sikap sosialnya. Berikut adalah contoh rubrik penskoran pada tes tertulis, di mana skor maksimal adalah 10 dan jika nilai sangat baik, indikatornya A, dan baik B, dan cukup C. Untuk penilaian skor yang diperoleh dibagi total skor dikali 100. Dengan keterangan, nilai 90-100 adalah A, nilai 80-89 adalah B, dan nilai 0-79 adalah C. Contoh, apabila kita melakukan penilaian dalam soal pilihan ganda dengan jumlah soal 10, maka soal benar kita beri skor 1 dan soal salah kita beri skor 0. Jadi, mencari skor pada soal pemilihan ganda, kita dapat mencari nilainya dengan rumus skor sama dengan skor yang diperoleh per total skor dikali 100. Setelah skor nilai telah diperoleh, maka kita bisa mengkonversikannya. Apabila nilai skor yang diperoleh 0-79, maka dia mendapat nilai C. Namun, jika nilainya 80-89, maka mendapat nilai B. Dan jika dia mendapat nilai 90-100, maka dia mendapatkan nilai A. Ini adalah pedoman penskoran, di mana perhitungan nilai akhir dalam skala 0-100. Nilai akhir sama dengan jumlah skor yang diperoleh per 20 dikali 100. Nah, misalkan jumlah skor yang diperoleh adalah 90, maka 90 dibagi 20 dikali 100. Selanjutnya adalah penilaian sikap. Sikap bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespons suatu objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Kompetensi sikap yang dimaksud dalam panduan penilaian ini adalah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan diwujudkan dalam perilaku. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran adalah refleksi atau cerminan
pemahaman, dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. Di mana terlihat pada bagan, penilaian sikap terbagi dua, yaitu utama dan penunjang. Di mana penilaian sikap utama terbagi menjadi observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester dan observasi oleh wali kelas dengan guru BK selama 1 semester. Observasi oleh guru mata pelajaran dilaksanakan selama proses pembelajaran, sedangkan observasi oleh wali kelas dan guru BK dilaksanakan di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang valid. Adapun penilaian sikap penunjang adalah penilaian antar teman dan penilaian dari diri sendiri yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali menjelang UAS. Nah, berikut adalah contoh tabel penilaian sikap di mana terdapat 5 tabel. Yang pertama nomor, tanggal, nama siswa, catatan perilaku, dan butir sikap. Contoh rubrik pen skoran. Aspek spiritual. Misalkan nama Ali, dia berdoa sebelum belajar 4 kali, bersyukur 4, toleransi juga 4. Dan Andi berdoa sebelum belajar 4, bersyukur 3, dan toleransi 2. Nah, dari tabel tersebut, dengan keterangan, nilai 4 berarti sangat baik, nilai 3 berarti baik, dan nilai 2 berarti cukup. Dengan pedoman skor sebelumnya, yaitu skor yang diperoleh per total skor dikali 100. Dari lembar observasi nilai spiritual yang disajikan pada tabel dapat dilihat bahwa misal kita sebagai guru ingin memasukkan nilai spiritual baik dari aspek berdoa sebelum belajar, bersyukur, dan toleransi. Dari aspek ini kita bisa membuat nilai apakah 4, 3, ataupun 2 dari setiap aspek yang kita amati. Selanjutnya, ketika kita ingin mencari nilai dari aspek spiritual, bisa kita cari dengan cara skor sama dengan skor yang diperoleh per total skor dikali 100. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik terhadap kompetensi dasar pada KI 4. Penilaian keterampilan menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengetahuan yang sudah dikuasai peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya. Ketuntasan belajar untuk keterampilan ditentukan oleh suatu pendidikan. Secara bertahap, satuan pendidikan terus meningkatkan kriteria ketuntasan belajar dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan sebagai bentuk peningkatan kualitas hasil belajar. Nah, ini adalah berupa penilaian keterampilan di mana terbagi menjadi 5. Yang pertama, unjuk kerja atau kinerja atau praktik, di mana hal tersebut berupa penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan-kegiatan peserta didik. Selanjutnya adalah proyek, di mana kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Lalu ada portofolio, berupa rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Dan produk, penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk, teknologi, dan juga seni. Berikut adalah contoh penilaian keterampilan di mana terdapat 4 aspek. Yang pertama, keindahan, yang kedua, kerapian, yang ketiga, kemanfaatan, dan yang keempat, prosedur atau waktu. Terdapat tabel baik sekali, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Di mana tabel baik sekali diberi nilai 4 dan baik 3, cukup 2, dan kurang 1. Selanjutnya adalah perancangan tes penilaian sikap dalam penilaian keterampilan dalam matematika, yang mana kita ambil dari instrumen penilaian pengetahuan pada kisi-kisi soal tes formatif SMA 6 Negeri Semarang tadi.
Yang pertama, instrumen penilaian pengetahuan, di mana satuan pendidikannya tertulis SMA Negeri 6 Semarang, mata pelajaran matematika wajib, kelas 12 ganjil, di mana kompetensi dasarnya adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Di mana ini indikator soalnya tadi adalah peserta didik mampu menentukan median dan data berkelompok. Yang bentuk tesnya adalah tertulis, soal nomor 1, C3, dan pilihan ganda. Terlihat pada soal tes formatif nomor 1 adalah dalam pengukuran berat badan terhadap 80 warga RT 1 Desa Mundu seperti digambarkan pada tabel, median dari data yang tersebut adalah. Maka, beginilah contoh dari indikator soal yang terdapat pada kisi-kisi tadi. Kisi-kisi nomor 2 adalah peserta didik mampu menentukan median data berkelompok berbentuk histogram. Terlihat pada gambar bahwa terdapat histogram yang menyajikan data tinggi MISTER yang dapat dilalui oleh siswa suatu SMA pada kegiatan olahraga lompat tinggi. Nah, yang ditanyakan adalah median dari data tersebut. Selanjutnya, kisi-kisi nomor 3, peserta didik mampu menentukan modus dan data berkelompok berbentuk histogram. Terlihat pada gambar, pada soal nomor 3, histogram, data berkelompok, dan yang ditanyakan adalah modus dari histogram berikut. Adapun kisi-kisi nomor 4 adalah peserta didik mampu memecahkan masalah modus, di mana modus suatu data sudah diketahui. Di sini tipe atau dimensi proses kognitif soal ini sudah meningkat, yaitu dari sebelumnya adalah C3, dan di sini untuk soal nomor 4 adalah C4. Data berikut adalah umur orang tua 40 siswa kelas 12 IPA jika modus data di bawah adalah 41,5 dan kelas modus berada di kelas 40 sampai 44. Maka nilai X dikurangi adalah. Jadi di sini sudah terlihat peningkatan proses pengetahuan atau tingkat kesulitan soal pada soal nomor 4 ini. Selanjutnya, soal nomor 5, peserta didik mampu menentukan modus dan dari suatu OGIF. Terlihat grafik OGIF pada gambar pada soal nomor 5, di mana pertanyaannya adalah modus dari data pada grafik OGIF naik tersebut adalah. Jadi terlihat pertanyaan dari soal nomor 5 ini sesuai dengan indikator pada kisi-kisi nomor 5. Lalu, kisi-kisi nomor 6 adalah peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan modus data berkelompok dalam permasalahan kontekstual, di mana bentuk soal ini sudah bukan pilihan ganda lagi, melainkan uraian. Data hasil nilai ulangan matematika ditampilkan pada tabel berikut ini. Terlihat tabel yaitu tabel nilai dan juga tabel frekuensinya. Nah, jadi terlihat ini adalah soal uraian. Yang ditanyakan bukan kita memilih A, B, atau C lagi, tapi kita menjawab semua pertanyaan yang ada pada option A, option B, dan juga C. Di mana A, jika syarat kelulusan adalah nilai 61 ke atas, berapa orang siswa yang lulus? Nah, terlihat pada nilai pada tabel, nilainya 61, dari 61 sampai 70, frekuensi 21. Jadi, jika syarat kelulusan adalah nilainya 61 ke atas, berapa orang siswa yang lulus? Jadi, 21 orang siswa yang akan lulus. Berapa persen siswa yang nilainya 80 ke bawah? Nah, frekuensinya ada 33. Lalu, jika nilai yang lebih kecil dari 55 dinyatakan tidak lulus, berapa perkiraan siswa yang tidak lulus? Nah, di sini juga bukan C3 lagi, tapi adalah C4. Nah, ini adalah kunci jawaban dari rubrik penilaian tes formatif sebelumnya.
Nah, seperti inilah bentuk kunci jawaban yang dapat kita jadikan referensi untuk membuat kunci jawaban dan juga kisi-kisi dan juga soal nantinya jika kita telah menjadi guru. Nah, ini adalah kisi-kisi kunci jawaban lanjutan dari soal sebelumnya. Nah, untuk menghitung nilai akhir siswa pada tes formatif yang telah dilakukan, dapat kita gunakan pedoman span skoran, yaitu nilai akhir sama dengan jumlah skor yang diperoleh per 20 dikali 100. Nah, ini adalah bentuk lembaran penilaian sikap, di mana terdapat indikator kelas, hari atau tanggal, dan juga materi pokok. Terdapat tabel, yaitu tabel nomor, tabel nama siswa, dan juga tabel sikap, di mana tabel sikap terdiri dari tabel tanggung jawab, disiplin, dan juga kerja keras. Nah, untuk tabel sikap tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat tabel 1, 2, dan 3, di mana tabel 1, 2, dan 3 ini adalah skor yang terdapat pada rubrik penilaian, di mana skor 3 selalu mengikuti kegiatan, skor 2 tidak selalu mengikuti kegiatan, skor 1 tidak pernah mengikuti kegiatan. Itu adalah skor untuk tanggung jawab. Lalu untuk disiplin, skor 3 untuk selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, skor 2 untuk tidak selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, dan skor 1 tidak mengumpulkan tugas. Lalu untuk kerja keras, skor 3 mengerjakan tugas lengkap dengan langkah-langkah penyelesaian, skor 2 mengerjakan tugas tidak lengkap dengan langkah-langkah penyelesaian, dan skor 1 tidak mengerjakan tugas. Dan dapat kita tuliskan konversi nilai di mana 1 sampai 3 adalah kurang baik atau D, 4 sampai 5 cukup baik atau C, 6 sampai 7 baik atau B, dan 8 sampai 9 sangat baik. Berikut adalah contoh lembar penilaian diri siswa di mana terdapat nama, kelas, dan juga semester. Di mana dapat kita lihat bahwa terdapat petunjuk berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, jadi di sini terdapat tabel nomor, pernyataan, ya atau tidak. Jadi kita memilih. Jadi siswa di sini disuruh untuk memilih apakah pernyataan tersebut benar ataupun tidak. Dan jawaban ini harus dijawab dengan jujur oleh siswa. Adapun contoh pernyataan yang dapat kita tulis adalah saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Ya atau tidak. Lalu siswa yang akan memilih menceklis atau mencentang tabel ya atau tidak itu. Selanjutnya, saya sholat 5 waktu tepat waktu. Saya tidak mengganggu teman yang beragama lain berdoa sesuai agamanya. Saya berani mengakui kesalahan. Saya menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Saya berani menerima risiko atas tindakan yang saya lakukan. Saya mengembalikan barang yang saya pinjam. Saya meminta maaf jika saya melakukan kesalahan. Saya melakukan praktikum sesuai dengan langkah yang ditetapkan. Dan saya datang ke sekolah tepat waktu. Lalu mungkin juga dapat menambahkan pernyataan-pernyataan yang lain yang sesuai dengan kondisi dan keadaan siswa saat itu. Berikut adalah contoh format penilaian antar teman, di mana kita tuliskan nama teman yang dinilai, lalu nama penilai, kelas, dan juga semester. Seperti sebelumnya, diberikan petunjuk untuk memberikan tanda centang pada kolom ya dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi harus dijawab dengan jujur. Pernyataan dapat ditulis sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan butir-butir sikap yang ingin dinilai.
Selanjutnya adalah kisi-kisi penilaian keterampilan, di mana kisi-kisi yang pertama dengan kompetensi dasar menyajikan penyelesaian masalah sistem persamaan linear dua variabel, yaitu dengan materi SPLDV dan indikator penilaian membuat model matematika dari permasalahan konstektual yang berhubungan dengan SPLDV, dan indikator soal adalah disajikan permasalahan kontekstual, peserta didik membuat model matematikanya. Dan ini adalah level C6 dengan bentuk soal uraian, dan nomor soal adalah 1 dan 2. Jadi, untuk kisi-kisi ini dan untuk satu indikator dapat berupa 2 buah soal dengan keterangan nomor soal 1 dan 2. Seperti contoh soal pada kisi-kisi berikut. Yang pertama, Nunik membeli 1 kg daging sapi dan 2 kg ayam potong dengan harga 94.000. Nanik membeli 3 kg ayam potong dan 2 kg daging sapi dengan harga 167.000. Jika harga 1 kg daging sapi dinyatakan dengan X dan 1 kg ayam dinyatakan dengan Y, sistem persamaan linear dua variabel yang berkaitan dengan pernyataan adalah. Nah, terlihat di sini disajikan permasalahan konstektual, lalu peserta didik disuruh untuk membuat model matematikanya. Nah, ini adalah kunci jawaban dari pertanyaan tadi. Untuk soal yang pertama, Nunik membeli 1 kg daging sapi dan 2 kg ayam potong dengan harga 94.000. Lalu, daging sapi tadi adalah X dan ayam potong adalah Y. Nunik membeli 1 kg daging sapi dan 2 kg2 kg ayam potong dengan harga 94.000. Jadi, model matematikanya adalah X ditambah 2Y sama dengan 94.000. Lalu, Nanik membeli 3 kg ayam potong dan 2 kg daging dengan harga 167.000. Lalu, model matematikanya adalah 3Y ditambah 2X sama dengan 167.000. Jadi, sistem persamaannya dari permasalahan tersebut berupa X tambah 2Y sama dengan 94.000 dan 2X tambah 3Y sama dengan 167.000. Begitu juga dengan soal nomor 2, dapat dilihat pada kunci jawaban berikut. Berikut adalah rubrik penilaian keterampilan, di mana terdapat nomor, aspek yang dinilai, dan juga skor. Aspek yang dinilai dapat berupa tidak menjawab soal tapi jawaban salah, menjawab soal jawaban benar tetapi tidak lengkap, dan menjawab soal jawaban benar dan juga lengkap. Di mana skornya jika tidak menjawab soal, skor 0, jika menjawab soal tapi jawaban salah, skor 1, jika menjawab soal jawaban benar tapi tidak lengkap dengan skor 2, jika menjawab soal jawaban benar dan lengkap, skornya 3. Lalu, untuk memperoleh penilaiannya, nilai sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait materi dari mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, di mana materi yang kita bahas tadi adalah merancang tes, penilaian sikap, dan juga penilaian keterampilan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.